Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bayi Bungkus. Cerita ini ditulis oleh Rara El Hasan. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, pertengahan tahun 2003, malam yang sama, pikir Tiara, gadis itu menggambarkan kumpulan rasi bintang dan bulan sabit yang menggantung tak jauh berbeda dari malam-malam sebelumnya. Malam ini pun ia tetap duduk di tepi trotoar, di waktu yang sama, dengan memandang hal yang sama pula. Langit membiarkan telunjuk kurus dan pendeknya bekerja layaknya pena ajaib, melukis langit dengan garis tak beraturan, yang berakhir sebagai bentuk-bentuk hewan atau apapun itu sesuai keinginannya. Masa kanak-kanak telah habis dengan ikut sang ibu mengais rezeki. Gadis berambut gelombang sebahu itu harus rela mendapati posisinya hanya sebagai penonton gerombolan anak seusianya yang tengah bermain gundu ataupun lompat tali, saat dia mengekori sang ibu pergi ke tempat di mana mereka biasa menjajakan dagangan. "Ngantuk sayang?" tanya Sri. Tangannya sigap menuang isi toples ke dalam plastik ukuran sedang. Sisa dagangan akan disimpan dalam box berisi es balok. Sri tak memiliki cukup uang untuk membeli lemari es. Tiara mengangguk ringan. Pukul 12 malam menjadi waktu paten bagi kaki-kaki lelah itu meninggalkan tempat. Berteman akrab dengan dingin, kain yang menyembunyikan tubuh ramping mereka nyatanya tak cukup tebal untuk membuat mereka tetap hangat sepanjang malam. "Kata bapak tadi, kita bisa pulang. Biarkan di sini gerobaknya," tutur Sri. Tiara meninggalkan kegiatannya dan memandang Sri lesu. Artinya ia mesti pulang jalan kaki. "Papa lembur lagi ya Bu." Anggukan itu menambah kekecewaan Tiara. Hari ini ia tak akan bertemu wajah bapaknya sama sekali. "Ayo, bantu ibu biar cepat pulang. Gak enak sama Bu Ira kalau harus menjaga adik terlalu lama." Sri memang menitipkan Alif pada induk semang yang baru pulang dari rumah saudaranya, dan kebetulan mampir untuk membeli sebungkus gado-gado. 20 menit lalu, Bu Ira dan Pak Sarul menawarkan diri membawa Alif sekalian, karena Sapardi tidak bisa pulang tepat waktu, dan udara yang semakin dingin tak baik bagi kesehatan si kecil. Tiara bangkit, mengerjakan apa yang bisa ia kerjakan dan menunggu Sri memberi kode klik. Pada pintu bagian bawah gerobak, barulah mereka bisa pulang. "Ayo," ajak Sri. Ia mengulurkan pergelangan tangannya, bukan menyambut tangan itu. Tiara memilih berlari menyeberang jalan, tertawa riang, melambai pada sang ibu untuk segera mengikutinya. "Wah, bisa main bola ya Bu?" celotehnya melihat jalan yang sepi. Sri menggores senyum. Meski kelelahan membebani postur tubuhnya, wanita yang tak lagi menginjak bilangan muda itu tak pernah menunjukkan muka masam. Sudah menjadi keputusannya membantu perekonomian keluarga. Sapardi tak memaksa. Malahan sang suami gencar mengendurkan semangatnya setiap kali hendak berangkat berjualan. Lagi-lagi Sri kukuh pada keinginannya untuk berbagi beban hidup bersama. Mendengarkan langkah, itu yang dilakukan Sri tatkala sang buah hati berjalan cukup jauh di depannya. Sigap, wanita yang membiarkan rambut sebahunya tergerai itu merengkuh pergelangan tangan Tiara dan menggenggamnya erat. "Jangan lari nanti jatuh," tegurnya. Tiara mengangguk lantas memperlambat laju kaki, mengikuti ritme sang ibu.
benar-benar sepi. Hanya mereka berdua beriring musik samar hewan malam. Jalan layang lengang, tak tampak atau kendaraan pun melintas. Gelap terowongan bawah jembatan terlalui. Saat melewatinya, Sri maupun Tiara serempak menahan napas. Setelahnya, udara yang teramat dingin menderu dan mereda. Tiara memekik, kulitnya seperti ditusuk-tusuk jarum, dan itu membuat simpul ketakutan yang mengikuti Sri semakin ketat. Rasa takut itu pula yang membuat kaki mereka berjalan semakin cepat. Bangunan samping museum dan ilalang setinggi dada orang dewasa memanjang. Tak ada habisnya. Pagar batu bata yang dipoles putih itu meringik di tengah gerusan waktu, menggelembung dan mengelupas di beberapa bagian. Sulur-sulur menggantung sampai menyentuh tanah. Rongga-rongga dinding ditumbuhi bakal-bakal tanaman liar. Lalu, lama-kelamaan suara itu tertangkap indera pendengaran. Sri serentak seakan ada yang menembaknya dengan senapan mesin. Tiara merapatkan dirinya, memeluk pinggang Sri erat. "Bu, ada bayi menangis," ucapnya. "Ayo, jalan," ajak Sri. Suara tangis bayi itu terdengar cukup dekat dari mereka. "Bu, gimana kalau memang bayi?" "Mana mungkin, Nak." Kondisi sepi, cukup gelap. Tak ada satu orang pun yang tertangkap netra Sri. Lampu-lampu dari gedung-gedung museum pun padam. "Bu, kasihan," pucuk Tiara. Sri memperlambat lajur kakinya. Ia meragu. Bagaimana kalau itu memang bayi sungguhan? Bagaimana kalau itu bayi yang masih merah dan sengaja dibuang orang tuanya? Satu tarik napas panjang mengukuhkan keputusannya. Kemungkinan jika itu memang bayi sungguhan. Mengalahkan selusin hal ganjil yang tersusun di pikiran, Sri berjongkok di hadapan Tiara, membuat tinggi mereka sejajar. Jelas, Sri menangkap ketakutan itu. Namun di sisi lain, sinar mata gadisnya itu pun seolah memintanya memastikan keadaan. Sri menyimpul senyum, mengusap paut Tiara naik turun lembut, lantas berujar, "Tiara tunggu di sini sebentar ya. Ibu lihat dulu ke sana." Tak ada tanggapan berarti selain anggukan cepat. Sekali lagi Sri menarik napas panjang lantas mengembuskannya cepat. Beranjak, menatap Tiara sesaat, sebelum kemudian berjalan menembus ilalang. Berbelok melewati jalan berbatu tanah untuk menuju sudut ilalang yang lebih rimbun. Tangis bayi itu semakin samar ketika didekati. Sri berjibaku dengan rasa takut saat menyimpang tirai ilalang. Besar harapan tak ada apapun yang ditemukan. Namun, jika hal itu yang terjadi, dengan kata lain suara tangis itu bukanlah dari bayi sungguhan. "Bismillah," untai Sri sembari mengarahkan biji matanya ke arah bawah. Tak ada apapun. Sayangnya, kelegaan itu hanya tertahan hitungan detik. Tangis bayi tergantikan oleh teriakan Tiara yang memekakan telinga. Sri berlari, menghampiri Tiara, langsung menggendong putrinya itu dan membawanya pergi secepat mungkin ke tempat yang lebih aman. "Ibu, Tiara lihat wanita ingin memeluk ibu dari arah belakang," ungkap gadis kecilnya itu dengan suara bergetar. Singkat cerita, ujian nasional agaknya menjadi momok menakutkan. Efek sampingnya sampai membuat susah makan, tak enak tidur, bahkan menimbulkan gejala cemas berkepanjangan. Virus itu menyerang sebagian siswa tak terkecuali Tiara. Gadis kecil yang telah meninggalkan bilangan kanak-kanak dan siap menyambut dunia orang dewasa. Masa-masa labil akan berakhir dalam hitungan jam. Pun nasibnya telah ditentukan setelah ujian ini berakhir. Bapak dan ibu mengajukan syarat yang lumayan mengendurkan nyali. Tak masuk universitas negeri, tak kuliah. Tiara pengen menjadi bu guru. Kalau tak kuliah bagaimana mimpinya itu tak lagi sekedar mimpi. Harus lulus dengan nilai baik. Lulus ujian SNPTN.
Harus pula lulus ujian SNMPTN. Belajar dan terus belajar. Satu-satunya obat paling mujarab untuk virus tersebut. Telah diobati, wassalam. Otaknya bisa korslet saat ujian. Ya, walaupun tak perlu juga terlalu cemas. Track rekornya selama di sekolah bagus. Menduduki setidaknya 3 ranking teratas di kelas setiap semesternya. Buku berisi latihan soal terbuka di atas meja belajar. Penikmatannya lihai menelanjangi setiap soal baik yang mudah maupun sukar sekalipun. Camilan sehari-hari. Adrenalinnya kerap tertantang saat menjumpai soal yang tak bisa ia pecahkan. 20 soal, target yang harus ia taklukkan setiap harinya. "Nduk, makan dulu." Tiara sontak memutar badan, mencari-cari sumber suara yang ternyata berasal dari arah pintu kamar. Sang ibu berdiri di atas daster batiknya. Kedua tangannya menggenggam peralatan dapur, piring dan serbet. Saking larutnya dalam dunia aljabar, kehadiran sang ibu tak ia sadari. "Sebentar lagi, Bu. Tanggung. Nanti dilanjut lagi. Sudah hampir maghrib. Dari pagi kamu belum makan apa-apa." Hanya sekali anggukan kepala. Setelah itu perhatiannya kembali terpusat pada buku. Sebentar lagi, 10 menit lagi. Batas yang ia tawarkan untuk dirinya sendiri. Maghrib datangnya pasti masih beberapa saat nanti. Senja belum sepenuhnya tergores di cakrawala. Sepi belum teriring karena tawarannya masih terdengar dari balik sirat-sirat jendela. Bocah-bocah tetangga menghabiskan akhir pekan dengan bermain bersama, lepas, tanpa beban. Azan berkumandang saat ia beranjak dari duduknya. Buru-buru pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Selain bekal dunia, akhirat pun perlu diperjuangkan. Meski tak semerdu suara penghafal Al-Quran, Tiara bangga melantunkan ayat-ayat suci dengan suaranya yang sedikit ngebas. Pintu diketuk. Tiara mengakhiri darus. Lantas melepas mukena dan membukakan pintu. Sri berdiri dengan senyum sahaja, meminta sang putri bergabung bersama keluarga, menikmati santap malam. Kali ini Sri menunggu, membiarkan Tiara berjalan lebih dulu ke area meja makan. Tak ada obrolan berarti setelah prosesi makan usai. Kediaman Tiara pun menyisakan tanda tanya. Putrinya itu tak biasanya sediam hari ini. Saat ditanya mengapa, jawabannya pun tak cukup memuaskan. Setelah sholat isya jamaah, Tiara memilih cepat-cepat memangkas hari itu dengan pergi tidur lebih awal. Besok pagi nasibnya diadu. Faktor keberuntungan diundi dari puluhan siswa yang menjalani proses ujian. Lewat foyer setengah badan pemisah ruang makan dan ruang tengah, Tiara menitipkan pesan pada Sri. "Bangunin Tiara saat sholat tahajud ya, Bu." "Ibu bangunin. Jangan telat loh, Bu." "Iya." Sri menepati janjinya, menggedor pintu kamar Tiara di sepertiga malam. Geliat enggan sang putri terdengar. Butuh hitungan menit sampai anak gadisnya itu membukakan pintu. "Sholat tahajud, Nak," ujarnya. Tiara mengangguk, mengusap mata perlahan, meliukan pinggang untuk menghilangkan pegal. Efek salah posisi tidur. Bergegas ke kamar mandi, menyapa air dingin. Letak kamar mandi yang terpisah dari bangunan rumah membuat beberapa bagian tubuh basahnya menggigil karena terpahan angin. Sujudnya pada sang halik terlaksana dalam keremangan. Lampu tidur berbentuk jamur satu-satunya penerangan yang ada. Ia suka suasana seperti ini, menambah kadar kehusyukan. Tak ada harapan berlebih yang ia ajukan. Lancar mengerjakan soal esok hari. Cukup. Bahkan gadis itu tak menyangka jika tidurnya setelah ini akan membawa perubahan berarti pada hidupnya. Mata terpejam. Tiara sepenuhnya terlelap dalam alam mimpi.
Mimpi yang mempertemukannya dengan pria itu. Pria tua berpakaian serba putih, bersorban putih. Jalinan rambutnya yang tak sepenuhnya hitam tergerai sebahu. Garis massa mengakar di setiap sudut wajahnya. Pria itu diam, selaras dengan latar samar yang ia terkes sebagai bangunan makam. Teduh dan menenangkan. Hanya dengan melihat parasnya saja, kegundahan hati merangkak pergi. Senyum, pria itu meninggalkan senyum. Namun, saat Tiara membuka kelopak mata di keesokan harinya, semua telah berubah. Perasaan aneh pun melingkupi diri, seakan menahan beban berat di dahinya. Gadis itu menekan-nekannya, pening yang mengganggu, sempoyongan. Tiara turun dari ranjang dan berjalan meninggalkan kamar. Sang adiklah yang ia temui pertama kali. Baru saja keluar kamar mandi, pun karena melihat sang adiklah, ia menyadari satu hal. Indera penglihatannya jadi aneh. Netranya itu menangkap pendar cahaya berbagai warna menyelubungi tubuh sang adik. "Kenapa mataku?" Tiara mengucek mata, berharap setelah itu seluruh pandangannya kembali normal. Salah, saat ia kembali fokus pada sang adik, warna-warna itu memang hilang. Tapi tak sepenuhnya hilang. Tiara masih bisa melihat warna merah samar berpendar di sepanjang bahu sang adik. Spektrum warna yang selalu Tiara lihat ketika berhadapan dengan orang lain sempat membuatnya bingung. Tak hanya ibu, ayah, atau adiknya, semua orang memancarkan warna berbeda. Biru, merah, kuning, dan banyak warna lain. Mereka berkumpul jadi satu, berubah-ubah setiap detik sesuai kondisi. Gadis itu diam, memilih merahasiakan apa yang dia lihat, termasuk pada kedua orang tuanya. Dia takut dibawa ke rumah sakit. Dia takut jika indera penglihatannya ini bermasalah. "Nduk, sudah siap?" Sri keluar dari dalam dapur, menengok buah hatinya yang duduk di ruang tamu sembari menikmati lalu lalang warga dari balik jendela rumah. Berbeda dari tempat tinggalnya, di sini geliat hidup kota yang sibuk dan serba terburu-buru tak tampak berjalan natural. Kegiatan pagi diisi kegiatan dapur dan bercocok tanam di sawah. Sudah 3 hari Tiara tinggal di rumah adik kandung bapaknya, Gunung Kidul, salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Sejak kecil sampai sebesar ini, baru pertama kali putrinya itu menginjakkan kaki di tanah kelahiran Sapardi. "Mau makan, Dok?" tawar Sri. Tiara menoleh, lantas menggeleng. "Belum lapar, Bu." "Ya sudah, setelah ini makan ya. Kita mau ziarah ke makam Mbah Nduk." "Mau nunggu adik dulu apa?" Tiara mengangguk, kembali menatap kesibukan di luar sana. Ibu-ibu memeluk rinjing. Pemuda berwajah pribumi menggenggam cangkul. Tawa ceria anak-anak memangkul asa di pundak. Gadis kecil itu mengedarkan senyum, lantas berjalan mendekati pintu. Berdiri di bingkainya, hangat, meski udara yang berembus dapat dengan mudah menerbangkan lembaran kain yang Sri jemur di atas rangka bambu yang dipatenkan di antara 2 pohon di teras rumah. Dia tak ingin membungkus tubuhnya dengan baju tebal itu. "Nduk, ayo makan." Suara lain mengganggu kegiatan menikmati paginya. Sapardi dengan menggendong sang adik menghampiri. Aroma talak dan minyak bayi menari-nari di depan cuping hidung. "Di Alif sudah mandi, Pak?" "Sudah." "Nggak kedinginan?" "Pakai air hangat." Tiara manggut-manggut. Kenyataannya, dia memilih tak mandi karena air di bak mandi umum akan berair mencubit kulitnya. Air di bak mandi umum akan berair mencubit kulitnya. Balita laki-laki dalam gendongan Sapardi mencondongkan badan, meminta ahli Tiara untuk menggendongnya. "Jangan."
Ayo makan. Sapardi menahan tubuh Alif, menghujaninya dengan ciuman lembut. Ayo Nduk. Satu tangan Sapardi yang bebas terulur. Tiara langsung meraih dan menggenggamnya. Setelah itu kita pergi ziarah ke makam Mbah. Singkat cerita, area pemakaman itu berada di belakang rumah Lek Dagio, keponakan Sapardi. Rumah Dagio itulah yang menjadi rumah Sapardi dan dua saudaranya bersama ibu mereka. Sejak kecil Sapardi menyandang status piatu karena sang bapak telah meninggal dunia. Setelah berdoa di makam bapak dan ibunya, Sapardi mengajak Tiara berziarah ke makam buyutnya. Makam itu terletak di bagian depan kompleks pemakaman. Berada di dalam rumah-rumahan berdiri di bambu beratap rumbia. Lebih mencolok dari makam lainnya yang hanya gundukan tanah dan batu nisan. Makam ini tak tampak menyeramkan, bahkan terkesan antik dengan keramik zaman dulu yang dipasang di sepanjang pusaran, berwarna biru laut. Di tepiannya ditutupi semen putih tebal, serta nama pada batu nisannya berbahasa Jawa lengkap dengan aksara Jawanya. Sepasang, di mana makam buyut perempuan lebih rendah dari buyut laki-laki. Bunga sedap malam menghiasi setiap sisi makam. Taburan bunga segar tak pernah dibiarkan berubah warna. Makam ini dikeramatkan dan spesial. Siapa Pak? Tanya Tiara saking penasarannya. Itu ibumu, Lek Dagio menyahuti. Abdi dalam wingono ya. Lek Sugi tak mau absen berbagi cerita. Kami ke makam ini satu keluarga besar bersama Lek Dagio dan keluarga Lek Sugi. Itu orang hebat ya Lek. Loh, ora cuma hebat, sakti. Terang Lek Sugi. Manggut-manggut gadis itu sembari mengamati nama dalam pusaran. Ada yang aneh. Tak hanya orang di sekitarnya yang memancarkan warna, makam itu pun memiliki pancaran warna. Hanya saja Tiara tak bisa mendefinisikan warna yang terpancar dari dalam nisan bah buyutnya. Ayo, ikut doa semua. Pinta Sapardi pada bocah-bocah kecil yang ikut dalam rombongan. Mereka serempat mengangguk, lalu mengikuti doa yang terlantun. Ya, meskipun cuma sekedar kalimat amin. Di sela doa itulah Tiara menoleh ke belakang, mendapati wanita berpakaian adat Jawa zaman dulu berdiri di bawah kanopi rindang, berwajah cantik tetapi tegas. Kebaya kuning membalut tubuhnya yang ramping. Jarit motif parang melilit area bawah perut sampai pergelangan kaki. Wanita itu tersenyum ke arah Tiara. Jemari tangannya yang lentik meliuk-liuk seolah ada lagu yang mengiringi. Sayup-sayup, Tiara mendengar itu. Musik gamelan lengkap, bunyi gong dominan. Entah dari mana asal suara gamelan itu. Satu yang gadis itu ketahui, jenis lagu yang dimainkan tak pernah dia dengar sebelumnya. Pak, ada yang main gamelan, ujar Tiara. Seluruh pasang mata di tempat itu menatapnya. Bibir yang berkecumik melantunkan doa. Diam. Mereka menajamkan pendengaran, mencari suara gamelan yang diutarakan Tiara. Tidak ada. Itu Rendra anak Lek Sugi. Jangan bohong. Anak Lek Dagio ikut angkat suara. Tidak bohong. Ini masih kedengaran musiknya. Para orang dewasa beranjak, menyisir sekitar, memastikan apa yang didengar Tiara bukan bualan belaka. Nyatanya, gak ada suara apa-apa, Nduk. Sapardi menghampiri Tiara. Tidak, Pak. Tiara gak bohong. Gadis itu menoleh kembali ke arah wanita penari itu, lantas menjulurkan jari telunjuknya. Lagunya mengiringi wanita itu, ucapnya polos. Jangan bercanda, Tiara. Sri menepis tangan Tiara kasar. Wanita itu takut mata batin Tiara terbuka lagi. Tiara gak bercanda, Bu.
Wanita itu lihat Tiara sekarang. Dia menari. Singkat cerita, sesampainya di rumah Pak Ledagio pun, Tiara tak hentinya bercerita mengenai wanita yang menari yang ia lihat di pemakaman. Sri berusaha mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Sapardi sibuk menghubungi rekan sekaligus guru spiritualnya, sedangkan Ledagio dan istrinya merasa curiga dengan sikap Tiara. Bisa lihat begituan ya Mbak? Tanya Dagio pada Sri. Mereka semua tengah berkumpul di ruang tamu tanpa kedua anak Dagio. Sepertinya, tapi sudah ditimbun kok, jawab Sri. Walah Mbak, kalau bawaan dari kecil, gak akan mempan meski ditimbun kayak gimana pun. Wajah Sri makin cemas. Selain wanita di pemakaman, bisa saja Tiara melihat penampakan lain di sekitar rumah ini. Apa kita pulang saja Pak? Usul Sri. Sapardi mengantongi ponselnya. Panggilannya tak kunjung terhubung. Lalu ditatapnya Sri serius sembari menggeleng. Kita jarang pulang Sri. Banyak saudara yang mesti kita kunjungi. Terus Tiara? Sapardi mendesah. Diamatinya Tiara dan Sri secara bergantian sebelum sebuah keputusan meluncur dari mulutnya. Kita percepat acara berkunjungnya Sri. Setelah ini kita pergi ke rumah Kang Masku. Tiara. Sorot mata Sapardi teralih pada Dagio. Iya, bisa aku menitipkan Tiara padamu? Aku hanya menginap sehari. Besok pagi pulang. Kalau aku sendiri gak masalah Mas. Tiaranya mau gak? Giliran Sri yang mesti membujuk putrinya itu. Diremasnya pelan pundak Tiara sembari menatap dalam mata sang buah hati. Tiara gak usah ikut ya. Papa dan ibu gak akan lama. Tiara main saja sama Mas Renda sama Dek Putri ya. Awalnya Tiara menolak. Gadis kecil itu memaksa ingin ikut. Namun berkat rayuan yang dilakukan Sapardi, Sri dan Dagio, akhirnya Tiara menurut untuk tak ikut dan tinggal di rumah. Menjelang sore, Sapardi dan Sri berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Dagio. Tiara mengantar keberangkatan kedua orang tua dan adiknya itu dengan wajah sedih. Sampai hilang di balik gang desa pun, Tiara masih terpekur di depan pintu. Ayo, masuk Tiara, ajak Dagio mencekal halus bahu Tiara. Gadis itu tetap diam, bahkan menangis sesaat kemudian. Kencang, memegahkan telinga. Tangis tiba-tiba itu membuat Dagio dan sang istri kebingungan. Sebisa mungkin mereka menenangkan Tiara, merayu ini itu. Bahkan menjanjikan akan mengajaknya ke pasar rakyat nanti malam. Bukan diam, gadis itu malah menangis kencang. Kenapa toh Tiara? Papa sama ibumu besok pulang, pinta Dagio. Istri Dagio yang jongkok di hadapan Tiara menepuk bahu gadis itu halus. Jangan menangis lagi. Kenapa toh? Sembari sesungguhkan, Tiara menatap mata istri Dagio nanar. Dadanya yang sesak karena terlalu lama menangis naik turun dengan cepat. Bude, Papa sama Ibu akan kecelakaan. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.